Shalom, selamat pagi saudara-saudariku, adik-adik di rumah, sahabat-sahabatku, jemaat Tuhan di rumah masing-masing. Selamat hari Minggu, dan hari ini kita terpaksa harus beribadah di rumah masing-masing melihat situasi penyebaran virus COVID-19 yang cukup tidak dapat terkendalikan, sehingga peraturan pemerintah menghimbau untuk supaya kita semua melakukan peribadahan di rumah untuk membatasi atau mengurangi penyebaran virus corona yang ada. Namun demikian, kita mengambil waktu ini sebagaimana rencana Tuhan atas kehidupan kita. Kita diajak untuk berjumpa secara pribadi, keluarga lepas keluarga, menghadap Tuhan dalam komunitas-komunitas kecil ini, karena setiap harinya kita membutuhkan pertolongan Tuhan dalam segala situasi. Karena itu marilah di ibadah minggu di rumah ini kita tetap melaksanakannya, memuji Tuhan dan merenungkan firman-Nya. Dan kita mulai dengan PKJ 184 ayat yang pertama. Tuhan yang menghantar kita saat ini dari Matius 20 ayat yang ke-28 sebagai introitus kita. Demikian bunyi firman Tuhan. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saya mengingat situasi ini di mana Tuhan Yesus dahulu mengorbankan dirinya ketika semua orang berlari meninggalkannya. Dan situasi yang sama yang terjadi saat ini, bahwa di bagian terdepan, garda terdepan pengamanan negeri ini dalam wabah virus corona, yaitu para medis yang berkontak langsung dengan pasien-pasien yang positif. Dan ini berisiko tinggi, karena itu kita akan berfokus untuk berdoa bagi para medis yang berjuang untuk kemanusiaan, untuk keselamatan warga Indonesia dalam merebaknya virus corona ini. Ini seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, bahwa dosa itu seperti virus yang menyebar, yang tidak mampu dibatasi penyebarannya. Karena itu darah dan daging yang sempurna dipersembahkan
untuk membatalkan kuasa dosa itu, agar setiap orang berhak untuk mendapatkan keselamatan di dalam Kristus. Karena itu firman Tuhan ini menolong kita melihat situasi, juga merenungkan iman Kristiani kita, bahwa penebusan dan keselamatan hanya ada di dalam Tuhan. Mari kita berdoa untuk memulai ibadah ini. Kami memuji memuliakan Engkau ya Allah, dan kami mengambil waktu bersama dengan keluarga kami saat ini dalam situasi yang kami hadapi, wabah virus corona yang menyebar, yang membuat kami terkuras energi kami untuk memikirkannya dalam kekhawatiran. Dan kami merendahkan diri di hadapan-Mu ya Allah. Mohon belas kasihan-Mu dengan segala keadaan kami dan segala apa yang sudah kami lakukan dalam hidup ini. Baik itu hal yang menyenangkan di hati-Mu ataupun juga kesalahan-kesalahan kami. Layakkan kami Tuhan menghampiri takhta kudus-Mu di pagi hari ini untuk menyapa Engkau dan aku, untuk merasakan melawatan-Mu lewat persekutuan kecil kami. Ampuni dosa dan salah kami ya Tuhan, tahirkan kami dan layakkanlah kami untuk memuliakan Engkau bersama dengan keluarga kami masing-masing, bersama dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak, dengan cucu, orang tua kami, siapapun yang ada di dalam keluarga kami ini. Tuhan Yesus, kami mohon kepadamu untuk melindungi keluarga kami dari bahaya yang ada, dari kecelakaan, dari segala yang jahat, bahkan dari penyebaran virus COVID-19. Dan bersehati bersama-sama dengan keluarga kami di dalam nama Tuhan Yesus, kami membatalkan penyebaran virus corona ini terhadap keluarga kami, terhadap orang-orang di sekitar kami, dan terhadap bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hadirlah dalam persekutuan kecil ini dan berkatilah kami dari awal sampai dengan pada akhirnya. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Hari ini kita membaca Mazmur 43 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Maka saya mengajak saudara untuk membuka Alkitab dari Mazmur 43 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Kita membaca secara bersautan. Berilah keadilan kepadaku ya Allah, dan perjuangkanlah perkaraku. Luputkanlah aku dari orang penipu dan orang curang. Sebab Engkau Allah tempat pengungsianku. Mengapa Engkau membuang aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Suruhlah terang-Mu dan kesetiaan-Mu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunung-Mu yang kudus dan ke tempat kediaman-Mu. Maka aku dapat pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku, dan bersyukur kepadamu dengan kecapi, ya Allah, ya Allahku. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Demikian pemazmur memahami dan merenungkan bagaimana kebutuhan kita akan seorang penolong, dan penolong satu-satunya yang dapat dan pantas untuk diandalkan hanyalah Allah saja. Bagaimana refleksi pemazmur itu juga memberkati saudara dan saya dalam refleksi dalam hidup kita hari lepas hari. Karena itu mari kita renungkan firman Tuhan dalam Mazmur 43 ayat 1-5 tadi dengan pujian PBA 134, Selidiki Aku.
merenungkan firman Tuhan hari ini. Dan firman Tuhan saat ini kita ambil dari Ibrani 13 ayat 12 sampai ayat yang ke-14. Sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, berkatilah kami dengan pengertian yang benar. Berikan kami akal budi hikmat-Mu, supaya firman yang kami renungkan sungguh-sungguh tepat untuk kami merefleksikan hidup dalam situasi keadaan yang kami alami saat ini, Tuhan. Dan firman Tuhan sungguh memberkati kami, menguatkan kami, meneguhkan kami kembali untuk tetap melangkah di dalam pengharapan bersama Tuhan. Karena itu hikmat surgawi kami mohonkan turun atas kami. Kami dimampukan memahami, mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Hamba yang menyampaikan Tuhan urapi, supaya setiap apa yang hamba sampaikan berasal dari perkenanan Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Ibrani pasal yang ke-13 ayat 12 sampai ayat yang ke-14. Itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Karena itu marilah kita pergi kepadanya di luar perkemahan dan menanggung kehinaannya. Sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap, kita mencari kota yang akan datang. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan, merenungkan, dan melakukan dalam hidup. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, surat Ibrani ini menyiratkan situasi yang sungguh terjadi di mana Rasul Paulus dipakai Tuhan untuk memberitakan kabar baik kepada orang-orang Yahudi dan juga orang-orang non-Yahudi. Dan di sini mendapatkan persinggungan atau mendapatkan perlawanan kecil, yaitu bagaimana Kristus yang akhirnya mendapat posisi istimewa di dalam tradisi Yahudi. Nah, kita tahu Yahudi dengan begitu banyak tradisinya, Tauratnya yang begitu kental sehingga membuat manusia sulit melihat dan merasakan kasih sayang Tuhan yang nyata. Dan kita tahu bersama bahwa orang Yahudi sampai dengan hari ini menganggap Kristus adalah salah satu nabi palsu. Mereka tidak mengakui kemesiasan Yesus. Padahal kasih karunia Allah dinyatakan melalui kehadiran Kristus di dunia. Karena itu Rasul Paulus menyiratkan, kalau Bapak Ibu baca dalam renungan kita saat ini dari ayat yang pertama, Rasul Paulus melihat ada beberapa hal, mengungkapkan ada beberapa hal, yaitu bagaimana Rasul Paulus menyinggung tentang perkawinan yang kudus. Bagaimana Rasul Paulus juga menyinggung sikap kita melihat harta benda atau uang yang kita peroleh. Bagaimana Rasul Paulus juga menyinggung peribadatan orang Yahudi saat itu. Dan inilah yang kemudian kita lihat dalam ayatnya yang ke-12 sampai ayat yang ke-14. Rasul Paulus menggambarkan bahwa Kristus adalah korban di luar mezbah supaya orang bisa masuk dengan layak tanpa dosa atau tuntutan kesalahan-kesalahan, karena pengorbanan Kristus itu sempurna. Nah, kalau kita perhatikan, mari kita lihat ayatnya yang ke-12. Itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Apakah saya bisa menyimpulkan bahwa di luar pintu gerbang, di luar gerbang itu adalah di luar komunitas Yahudi yang sangat eksklusif saat itu, membatasi semua orang
bahwa kami adalah komunitas yang benar, di luar kami bukan komunitas yang benar. Apakah ini juga menunjukkan bahwa kelayakan orang masuk ke dalam rumah Allah itu membutuhkan pengorbanan? Seperti tradisi Yahudi, yaitu harus menggunakan korban bakaran dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Ini menunjukkan bahwa bagaimana Kristus hadir di dunia itu membatalkan pemisah antara Allah dan manusia yang tidak layak ini. Sehingga di ayatnya yang ke-13, ajakan itu dibuka lebar untuk semua orang. Karena itu marilah kita pergi kepadanya di luar perkemahan dan menanggung kehinaannya. Ada konsekuensi ketika mengikut Yesus. Pada konteks di mana Rasul Paulus berbicara kepada orang-orang Yahudi saat itu. Ada konsekuensinya adalah engkau mungkin akan dimusuhi oleh komunitas Yahudimu. Engkau akan dianggap sesat. Engkau dianggap pengikut Mesias palsu dan lain sebagainya. Tapi untuk berbicara keselamatan, tanggalkan dulu gengsimu, harga dirimu. Bahwa ini sebuah kebutuhan yang sangat mendasar bagi semua umat manusia, yaitu selamat. Entah itu selamat dari bencana yang kita alami, selamat dari kebutuhan pokok kita, selamat dari persoalan-persoalan kita. Dan tentu saja dalam konteks di mana Rasul Paulus mengatakan hal ini, selamat dari kehidupan yang sia-sia menuju kepada kehidupan yang kekal dalam jaminan di dalam Kristus oleh pengorbanannya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, saya mengajak kita merenungkan sekarang bahwa situasi ini serupa seperti bahwa wabah dosa ini semakin menyebar. Kematian semakin berada di ambang pintu. Nyawa manusia sangat riskan sekali. Hari ini saya bercakap-cakap dengan orang itu, mungkin esok orang itu sudah tidak ada. Tapi yang mau kita sampaikan, yang mau kita renungkan dalam ayat firman Tuhan hari ini, bagaimana peran Kristus dalam kehidupan orang percaya, dalam kehidupan orang beriman. Kalau himbauan pemerintah menghimbau untuk supaya kita tidak mengunjungi tempat-tempat keramaian, termasuk melakukan peribadahan-peribadahan di rumah-rumah ibadah, maka laksanakanlah himbauan pemerintah itu dengan baik. Karena pemerintah juga alat Tuhan untuk menyampaikan pesan-pesannya bagi kita. Pemerintah juga dipakai Tuhan untuk membuat kita merasakan damai dan sejahtera di dunia ini. Pemerintah juga wakil Tuhan di dunia ini. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, ini bukan perkara iman. Karena iman dengan ego itu sekarang beda, sangat tipis sekali. Saya beriman bahwa saya tidak akan sakit, itu berarti Anda mencobai Tuhan. Saya beriman dengan cara hidup saya yang sehat, berolahraga ini saya akan terhindar dari sakit, itu juga salah. Kita harus memiliki akal budi, kita juga harus mengikuti apa yang pemerintah himbau bagi kita untuk tetap tinggal di rumah, untuk merendahkan ego kita, mengikuti apa yang menjadi keputusan bersama. Karena itu kebutuhan pokok manusia adalah keselamatan, kebutuhan pokok manusia adalah tidak kehilangan nyawanya. Saat ini kita diajak masing-masing untuk menjaga diri kita untuk tetap sehat, tidak terkena wabah virus corona. Ayat yang ke-15.
Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Apakah ketika tidak ada gereja engkau berhenti untuk memuliakan Tuhan? Apakah dengan dibatasi beribadah engkau tidak punya waktu untuk menyembah Allah? Apakah dengan tidak ada persekutuan di gereja engkau tidak bersekutu dengan Tuhan? Di situ persoalannya. Dan di sinilah Rasul Paulus mengajak orang Yahudi yang mungkin imannya dalam transisi, apakah aku bertahan dengan kepercayaan Yahudiku atau aku mengikut Yesus, dalam pertimbangan yang jelas, yaitu Tuhan Yesuslah yang harus engkau pilih dari segala rentetan adat istiadat tradisi yang membuat engkau justru tidak merasakan kasih karunia. Saya sengaja menggunakan liturgi yang sederhana saat ini karena Tuhan tidak dibatasi oleh liturgi. Tuhan menghendaki engkau mempersembahkan syukur, yaitu hatimu kepada Tuhan, pribadi lepas pribadi. Gunakan waktu bersama dengan keluarga, pakai lututmu untuk berlutut, dan pakai bibirmu untuk menyembah, pakai hatimu untuk berseru di hadapan Allah semesta alam. Berilah persembahan atau korban syukur kepada Yesus yang sudah mengambil keselamatan, yang sudah memegang kunci keselamatan, yang sudah mengorbankan diri bagi saudara dan saya. Dan yang terakhir, ayatnya yang ke-16, mungkin saya akan melanjut sampai ayat yang ke-16. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban demikianlah yang berkenan kepada Allah. Saya tidak tahu situasi yang akan terjadi 1, 2 bulan, 3 bulan ke depan. Apakah Indonesia akan stabil dalam perekonomiannya? Namun jikalau tidak stabil, maka ayat yang ke-16 ini berlaku bagi saudara dan saya. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu di bagian lain. Ayat yang ke-16 ini demikian bunyinya: janganlah kamu lupa berbuat baik, memberi bantuan, sebab korban demikian yang berkenan kepada Allah. Bapak Ibu, mungkin sahabatmu, tetanggamu tidak memiliki sembako, minyak, beras, kebutuhan pokok. Dan jika engkau memiliki kelebihan ataupun justru memberi dari kekuranganmu, hal itu yang dikehendaki Tuhan. Saat ini begitu banyak orang yang semakin egois, memikirkan diri sendiri. Untuk bagian yang lain, kesehatan, menjaga, memproteksi diri itu baik, tetapi untuk bagian yang lain itu salah. Ketika semua sembako ditimbun di rumah masing-masing, dikumpul, disimpan, dan tidak dibagikan, maka mari kita bijaksana untuk menyikapi situasi. Tetap tinggal di rumah, jangan lupakan persekutuan, perhatikan orang-orang di sekitarmu, anak, istri, suami, orang tua, cucu, siapapun yang kau kasihi, dan jangan lupa melakukan kebaikan dan mempersembahkan syukur bagi Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, saya akan menutup dengan pesan, yaitu saudaraku, situasi semakin buruk, penyebaran wabah corona tidak bisa dibatasi, tenaga medis semakin kewalahan. Kita berdoa untuk tenaga medis yang berada di garda terdepan dalam penanganan COVID-19 ini. Kita berdoa untuk situasi perekonomian bangsa ini. Kita berdoa untuk keselamatan negeri ini, orang-orang yang kita kasih, dan kita tetap berada di rumah untuk memastikan bahwa keluargamu,
anak-anak orang yang Kau kasihi tetap aman. Dan pakailah waktu ini untuk bergaul karib dengan Tuhan. Saya kira demikian firman Tuhan di hari Minggu saat ini. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Shalom. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena kami sudah menyelesaikan bagian kami duduk dan mendengarkan firman-Mu, merenungkan firman-Mu. Engkau memberkati kami dengan banyak hal situasi yang dialami di masa lampau, yang diberitakan oleh hamba-Mu Rasul Paulus, memberikan wawasan yang baru bagi kami untuk bijaksana menghadapi situasi. Kami percaya bahwa kematian Kristus itu sempurna. Kami percaya bahwa Kaulah satu-satunya penolong dalam hidup kami. Demikian kami tidak mau gegabah Tuhan. Dalam situasi yang kami hadapi, kami tidak mau bersombong hati untuk percaya bahwa semua akan baik-baik saja. Kami melanggar aturan-aturan yang ada. Kami mau merendahkan diri Tuhan, mengikuti apa yang Tuhan kehendaki. Jika Engkau menghendaki kami untuk memiliki persekutuan pribadi di rumah tangga kami masing-masing, maka kami akan melakukannya. Tidak akan menyia-nyiakan kesempatan yang ada bersama dengan keluarga kami. Dalam kondisi saat ini Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang masih berjuang untuk menanggulangi wabah corona yang ada. Tuhan, berkatilah segala jajaran yang terlibat langsung dan yang tidak terlibat langsung dalam lawatan dan pertolongan Tuhan saja. Di medis Tuhan berkati dan tutup bungkus dengan kuasa-Mu sehingga penyebaran tidak terjadi melalui karya-karya penyelamatan mereka. Bapa, kami juga berdoa untuk gereja-Mu, GKPB, dan gereja-Mu dimanapun berada, dan terkhusus jemaat Tuhan Bukit Palma Sanggulan. Engkau berkati, dan sekiranya saat ini ada yang dalam kelemahan tubuh, Engkau pulihkan, Kau jamah, dan Kau sembuhkan. Dalam kedukaan hamba-Mu Bapak Filemon Misa dipanggil Ayahanda terkasih, Engkau berkati dan hibur, selalu berikan kekuatan, lindungi dalam segala hal Tuhan, dan sukacita-Mu berlimpah-limpah dalam kehidupan mereka. Bapak, kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudari kami yang berulang tahun, untuk Ibu Niluh Putu Hirna Diantari, untuk Ibu Nimade Rohayati, untuk Ibu Nimade Patarini, untuk Ananda Glenn Almer Bitek, untuk Ibu Atsase Surate. Kami bersyukur Tuhan sebab bagian Tuhan sudah kami rasakan, yaitu kesempatan demi kesempatan dalam pertambahan usia. Tambah-tambahkan hikmat, pengertian, akal budi, iman yang takut akan Kau, dan berkat Tuhan berlimpah kesehatan, kekuatan, keselamatan. Kami berdoa juga Tuhan untuk pergumulan kami masing-masing, keluarga lepas keluarga, ketakutan kami, kekhawatiran kami akan perekonomian yang semakin mengkhawatirkan ini Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau mampu memberkati kami lebih daripada apa yang kami pikirkan dan khawatirkan. Berkati usaha pekerjaan kami Tuhan, berkati kami masing-masing. Kami juga bersehati Tuhan untuk jemaat Tuhan, kategorial sekolah minggu, pemuda, remaja, kaum bapak, kaum ibu yang saat ini dalam situasi ini kami harus berada di rumah. Kami tidak terpisah satu dengan yang lain, tetap kami boleh berkomunikasi melalui media sosial, melalui media elektronik yang kami miliki, untuk kami memiliki persekutuan yang indah. Keakraban, kerukunan boleh tetap ada. Untuk masyarakat di sekitar kami hidup, Tuhan berkati, Tuhan lindungi, dan Tuhan berikan damai dan sejahtera-Mu menaungi kehidupan kami dimanapun kami berada.
Terima kasih Tuhan Yesus untuk pelayanan gereja Bukit Palma. Kami percaya bahwa gereja adalah alat di tangan Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan juga. Demikian syafaat kami Tuhan. Kami sempurnakan syafaat ini dengan doa yang Tuhan ajarkan bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, mari berikan rasa syukur kita lewat persembahan yang sudah kita siapkan masing-masing dengan pujian Bapakku yang baik. Dan kemudian mari kita tutup di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk persekutuan kecil ini. Kami boleh merasakan persekutuan ini meskipun kami terpisah tempat di rumah kami masing-masing dan tidak bersekutu di gereja. Kami tetap merasakan hadirat Tuhan melawat kami. Terima kasih untuk keluarga kami Tuhan, terima kasih untuk keselamatan dan berkat-Mu hari ini. Demikian kami serahkan rasa syukur kami Tuhan dalam rupa persembahan, dan berkatilah kehidupan kami Tuhan dari saat ini sampai dengan selama-lamanya. Tuhan Yesus sajalah satu-satunya penolong dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami menyerahkan hati dan hidup kami untuk memohon berkat Tuhan turun atas kami sekalian. Damai dan sejahtera Allah yang melampaui akal memelihara hati, pikiran dan hidupmu di dalam Tuhan Yesus dan Allah Roh Kudus saat ini kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin.